Ada yang mencuri perhiasan mahal dari kamar hotel Buldona. Kejadiannya sekitar pukul 6 pagi. Saat polisi tiba, pemilik hotel bilang terjadi hujan salju lebat pagi hari tadi. Jadi semua barang bukti hancur. Tiba-tiba, salah satu petugas polisi melihat seorang penjahat terkenal. Dia pernah dituduh melakukan banyak pencurian, tapi selalu berhasil lolos dengan mudah. Dia membantah ada di hotel pada waktu itu. "Aku baru datang setengah jam lalu," ucapnya. Petugas polisi segera tahu dia berbohong. Kok bisa? Ada lapisan salju yang tebal di mobil si penjahat. Kalau dia datang ke hotel naik mobil, gak mungkin ada salju di kap mobilnya. Salju pasti mencair atau tertiup angin. Dan karena sekarang cerah, ini pasti bukan salju baru. Kamu sedang di hutan, berusaha mencari jalan ke halte bus. Tiba-tiba kamu bertemu seorang pria. Katanya sebentar lagi kamu akan bertemu perempatan. Akan ada papan nama jalan di sana. Tulisan di papan kanan bohong, sementara yang kiri jujur. Beberapa saat kemudian kamu bertemu papan jalan itu. Papan yang kanan bertuliskan ke halte bus, sementara yang kiri ke hutan. Di mana letak halte busnya? Kalau papan yang kanan bohong, sementara yang kiri membawamu kembali ke hutan, pilihlah jalan lurus dan kamu akan sampai ke halte bus. Demian adalah seorang seniman. Belakangan, keuangannya menipis. Jadi, dia terpaksa menjual satu-satunya harta miliknya, yaitu lukisan mahal dari seniman abad ke-17. Si pembeli menunjukkan kanvas ini kepada temannya yang seorang detektif, Mamat. Setelah melihat lukisan ini dengan teliti, Mamat meminta alamat Demian. Dia mengunjungi sang seniman dan bertanya dari mana dia mendapatkan lukisan itu. Demian menjawab, "Itu warisan kakekku." "Kamu berbohong," jawab si detektif. "Kamu melukisnya sendiri." Bagaimana Mamat bisa tahu? Ada sutet di lukisannya, padahal di abad ke-17, sutet belum ada. Polisi mendapat info bahwa seorang penyelundup berlian akan kabur dari negara ini lewat bandara terbesar di kota. Mereka tak tahu siapa orang itu dan kemana dia akan pergi. Jadi, mereka menggeledah koper semua orang yang berangkat hari itu. Banyak di antaranya marah dan cemas, tapi ada seorang pria yang tenang dan sopan. Petugas keamanan bandara tak menemukan barang mencurigakan di kopernya. Tapi setelah koper pria ini ditempel stiker tanda sudah diperiksa, polisi malah menginterogasinya. Mereka curiga dia adalah si penyelundup yang mereka cari. Bagaimana polisi bisa tahu? Saat petugas keamanan menempel stiker di kopernya, pria ini diam-diam menaruh jasnya ke dalam. Berlian itu pasti ada di jasnya. Pak Catur, seorang miliarder pengoleksi barang antik, meminta detektif Chandra mengunjunginya. Saat si detektif tiba, si kolektor bilang, "Saya baru saja membeli patung mahal, tapi saya ada urusan bisnis selama seminggu. Saya khawatir seseorang akan membobol rumah saya. Tetangga saya sangat mencurigakan. Patung-patung saya jelas sudah diasuransikan, tapi tetap saja." Detektif Chandra masih punya urusan penting lain. Dia berjanji akan kembali malam nanti untuk menangani masalah ini. Tapi saat dia kembali beberapa jam kemudian, Pak Catur berlari menghampirinya. "Saya baru pergi cuma 1 jam. Saya mengantar adik saya ke dokter naik mobil. Tapi begitu pulang, patung saya sudah hilang." Detektif Chandra tidak percaya ucapan si kolektor. Kenapa? Saat meninggalkan rumah siang tadi, dia melihat apel tergeletak di depan bagian kiri gerbang. Apel itu masih ada di sana, tapi kalau mobil mau lewat, kedua pintu gerbang harus dibuka. Artinya, Pak Catur berbohong telah meninggalkan rumah naik mobil. Seorang pria dengan kepala diperban datang ke kantor polisi. "Aku lagi mencari tebengan, lalu ada mobil berhenti. Sopirnya meminta aku mengecek apakah salah satu bannya bocor. Aku membungkuk untuk melihat dan dia memukul kepalaku. Saat siuman aku sadar semua uang dan ponselku telah dicuri. Aku ingat dia punya mobil besar, beralis tebal, dan berkumis." Polisi menemukan sang tersangka. Mereka mendapatinya di sebuah kafe. Tapi pria itu bilang pelakunya tak mungkin dia. Dia baru mengganti ban mobilnya 2 minggu lalu. Sejak itu mobilnya diparkir dekat kafe ini.
Polisi langsung tahu pria itu berbohong. Kok bisa? Ada tanda dilarang parkir di depan kafe. Tak mungkin mobilnya terus di sana selama 2 minggu. Bapak dan Ibu William sedang ada perjalanan bisnis mendadak dan super mendesak. Mereka tak sempat menyetor uang tunai mereka ke bank. Jadi mereka menyembunyikannya di bawah keset. Saat mereka kembali, uangnya hilang. 3 orang mengunjungi rumah itu saat pemiliknya pergi. Tetangga William membantu memperbaiki TV. Petugas jasa kebersihan datang untuk bersih-bersih, dan tukang listrik datang untuk memperbaiki lampu rusak. Siapa yang mengambil uang itu? Si petugas jasa kebersihan. Cuma dia yang punya alasan untuk memeriksa ke bawah keset. Laura mengikuti sebuah eksperimen. Dia dikunci di suatu ruangan dan harus memecahkan teka-teki untuk keluar dari sana. Di meja, ada catatan bertuliskan angka 11, 69, 96, dan 88. Laura perlu mencari tahu apa kesamaan keempat angka ini. Apa kamu bisa? Semua angka ini bisa dibaca dengan cara yang sama meski diputar balik. Seorang pria bersepeda motor memecahkan jendela toko Pak Robi, merampas puluhan arloji mahal dan langsung tancap gas. Saat polisi tiba, Pak Robi bilang dia yakin sekali itu adalah keponakannya, Patrick. Polisi langsung mengunjungi Patrick. Karena hujan deras, mereka baru sampai di sana 1 jam berselang. Patrick ada di rumah bersama temannya. Lihat cuacanya, aku di rumah terus sejak kemarin. Teman Patrick membenarkan ucapannya. Tapi polisi tidak langsung percaya dan menangkap Patrick. Kenapa? Helm Patrick masih digantung di motor. Kalau sudah ada sejak kemarin, sekarang helmnya pasti penuh air hujan. Lihatlah 2 perempuan ini dan kulkas mereka. Salah satunya baru dapat rezeki nomplok belakangan ini. Sebulan lalu dia menang kuis. Yang mana kira-kira? Jawabannya yang di sebelah kiri. Sepatu hak tinggi, gaun mencolok, dan kulkas terisi penuh. Beginilah penampilan orang kaya baru. Lihatlah orang-orang yang sedang bersantai di kolam renang ini. Semuanya terlihat kaya, tapi sebenarnya cuma ada 1 miliarder di sini. Perempuan yang duduk di bawah pohon kelapa memakai banyak perhiasan emas, tapi semuanya imitasi. Ada bekas kehijauan di kulitnya. Perempuan yang berjalan di depan kolam renang memakai sandal berlogo besar. Tapi mereknya salah tulis, jadi ini palsu. Cowok di pelampung kasur sedang main game di tabletnya. Tapi bukannya apel, ada gambar stroberi di tabletnya. Cowok yang menyiram tanaman adalah miliarder kita. Ada kunci mobil Mercedes menggantung di sakunya. Dia juga memberikan uang tip besar untuk si pelayan. Dede dan pacarnya Anna menjelajahi gua dan tersesat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu 2 orang, seorang pria dan wanita. Sang pria yang berjanggut dan berwajah lusuh sedang membawa sekop. Aku tersesat di sini selama seminggu. Aku tahu cara ke permukaan, tapi aku butuh bantuan kalian. Ikut aku. Si wanita muda berseru, jangan mau, dia itu penjahat. Ikut aku saja, aku sudah di sini lebih lama. Aku tahu di mana jalan keluarnya. Siapa yang harus dipercayai Dede dan Anna? Dede dan Anna memutuskan untuk mengikuti si pria. Jika wanita ini sudah di gua lebih dari seminggu, kenapa dia terlihat sangat rapi dan punya bunga segar sebagai hiasan rambut? Beberapa emas batangan dicuri dari bank. Polisi tahu siapa tersangkanya dan tempat persembunyiannya. Tanpa berlama-lama, mereka tiba di rumah si tersangka utama. Tapi karena terburu-buru, mereka lupa membawa surat perintah penggeledahan. Si tersangka bilang dia tidak mau rumahnya digeledah. Bawa dulu surat perintah kalian baru kita bicara. 1 jam kemudian, petugas polisi kembali dengan dokumen yang dibutuhkan. Mereka menggeledah rumah dan tamannya, tapi tidak menemukan emas.
Tiba-tiba, salah satu petugas berseru, "Aku tahu di mana dia menyembunyikannya. Kalau kamu?" Emas itu ada di kolam renang. Saat polisi datang pertama kali, ketinggian airnya lebih rendah. Seorang pria mencukur jenggot setiap hari, tapi jenggotnya masih tetap panjang dan tebal. Kok bisa ya? Pria ini adalah tukang cukur dan dia mencukur kliennya. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola terkenal hilang dari ruang ganti. Polisi punya 3 tersangka. Dan semuanya berasal dari tim sepak bola si pelatih. Brandon bilang setelah latihan dia tetap di lapangan untuk berlatih sedikit lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andre berkata setelah latihan dia langsung pergi keluar untuk bertemu pacarnya. Sementara Jason mengklaim saat dia pergi dari ruang ganti, si pelatih masih ada di sana. Siapa penjahatnya? Pelakunya Andre. Katanya dia langsung keluar setelah latihan. Tapi dia sudah tidak pakai baju olahraga lagi. 5 orang diminta melangkahi pensil yang ada di lantai. Tapi karena suatu alasan mereka semua gagal. Apa kamu tahu alasannya? Pensilnya ditaruh di depan dinding. Ribet ya.